Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang statistika ya, di mana minggu lalu kita sempat break dulu satu satu pertemuan karena saya izin atau cuti ya, karena orang tua saya meninggal, sehingga hari ini kita melanjutkan lagi materi yang kalau di jadwal perkuliahan kan sebenarnya hari ini masuk ke minggu 12 ya, tapi materi yang akan saya sampaikan di sini masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu atau minggu yang 11. Saya izin untuk share screen rekan-rekan materi hari ini berkaitan dengan analisis deskriptif ya. eh Oke, untuk analisis deskriptif ini merupakan materi terakhir ya di mata kuliah statistika dan dan mata kuliah di mata kuliah statistika di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ya. Namun untuk analisis deskriptif ini itu materinya ada dua, yaitu bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, nanti untuk 2 minggu yang terakhir, minggu 13 dan 14, itu fokusnya adalah ke bagaimana kita menyelesaikan luaran PBL-nya yang berkaitan dengan apa namanya pekerjaan statistika, baik itu visualisasi datanya dan analisis deskriptifnya. Oke, sebenarnya untuk analisis deskriptif ini kembali mengulang materi yang pernah teman-teman dapatkan pada saat pembelajaran di sekolah menengah akhir ya, atau sekolah menengah atas ya. Kita akan mempelajari lagi apa itu ukuran pusat, ya, kemudian ukuran letak, ukuran penyebaran, kemudian kita akan mencoba melakukan perhitungan statistika deskriptif dengan Excel dan melakukan analisis hasil pengujian aplikasi. Ya, analisis hasil pengujian aplikasi itu eh, akan mereview lagi materi yang pernah kita diskusikan di sebelum ATS ya, di minggu ke-6 dan minggu ke-7 kan kita pernah melakukan apa namanya mensimulasikan pengujian aplikasi ya. Ini nanti kita akan mencoba melakukan analisis hasil dari desain simulasi pengujian aplikasi yang sudah rekan-rekan buat di sebelum ATS. Sedikit evaluasi dari yang kemarin sempat kita bahas sebelum ATS itu ada beberapa kelompok yang masih benar-benar real simulasi, tapi ada beberapa kelompok yang sudah menerapkan dari implementasi PBL-nya. Nah, nanti untuk analisis hasil penyajian aplikasinya itu juga dikaitkan dengan PBL yang berjalan di semester ini. Oke, kita akan mempelajari statistika deskriptif meliputi ukuran pusat, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Untuk ukuran pusat sendiri itu seringkali kita kenal dengan istilah mean, median, dan modus. Sedangkan untuk ukuran letak nanti kita akan mempelajari tentang kuartil meliputi Q1, Q2, ya, dan Q3. Jadi membagi beberapa wilayah data dalam sepertiga awal, seperempat awal, setengah, dan seperempat akhir. Di dua ini biasanya sama nilainya dengan median. Kemudian ukuran penyebaran meliputi range, kemudian varian, dan standar deviasi. Oke, kita akan mempelajari dulu yang pertama berkaitan dengan ukuran pusat, yaitu mean. Mean itu adalah rata-rata ya. Jadi konsepnya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Ya, contoh di sini ada jumlah hari, hari 1, 2, dan seterusnya sampai dengan hari 10. Kemudian masing-masing hari itu memiliki Anda catat waktu dalam menit. Berikut ini adalah data waktu yang diperlukan Tony untuk pergi ke kantor ya. Jadi dari 10 hari, Tony itu mencatat 10 kali perhitungan waktu, durasi dalam menit, waktu yang diperlukan untuk pergi ke kantor. Nah, kemudian dari 10 data ini dijumlahkan ya, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data karena Tony mencatat sebanyak 10 hari berarti di sini bagi 10. Jadi jumlah keseluruhan datanya adalah 396 bagi 10 maka rata-ratanya adalah 39,6. Rata-rata itu sama dengan mean. Kemudian ukuran pusat yang kedua adalah median. Konsepnya adalah nilai yang berada di tengah ketika data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya,
Jadi dari set sekumpulan data hasil pencatatan data waktu yang diperlukan Tony untuk pergi ke kantor ini itu terlebih dahulu kita urutkan ya. Nah, ini yang seringkali salah ya teman-teman ketika mengerjakan soal atau ujian ketika menentukan median langsung menentukan nilai tengahnya dari set data raw data ini. Tapi cara yang benar adalah kita urutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, misalnya di sini nilai terkecilnya adalah 29, kemudian berikutnya 31 dan seterusnya sampai yang terbesar adalah 52. Ya, maka median adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari 10 data berarti rata-rata dari nilai tengah atau urutan kelima dan keenam. Sehingga mediannya untuk 10 data berarti median data kelima ditambah data keenam hasilnya kemudian dibagi dua. Urutan kelima data itu urutan data kelima adalah 39, sedangkan urutan data keenam itu adalah 40. Jadi 39 ditambah 40 hasilnya dibagi dua sama dengan 39,5. Kalau jumlah datanya ganjil, berarti data tengahnya atau mediannya itu adalah data yang di tengah-tengah. Kalau misalnya jumlah datanya 9, berarti mediannya adalah data yang urutan kelima. Tapi kalau jumlah datanya genap, maka kita harus menghitung mediannya itu rata-rata dari dua urutan data di tengah. Ya, misalnya kalau ini 10 data, berarti rata-rata dari data ke 5 dan ke 6. Yang berikutnya adalah modus. Ya, ya modus ini ibarat kata kalau kita PDKT ya sama cewek ya. Kadangkala kita mengirimkan pesan yang tidak penting, yang jumlahnya dilakukan berkali-kali. Misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, gitu. Itu kan berarti kan modus ya. Jadi sama istilah modus itu kalau kita dalam dunia statistika, itu adalah nilai yang bisa lebih dari satu nilai dalam satu data yang sering terjadi atau muncul. Jadi sering gitu ya. Kata kuncinya adalah sering. Misalnya dalam set data waktu tempuh Tony ke kantor, yang sebanyak 10 data itu kita melihat ada berapa data yang muncul lebih dari satu kali atau data yang munculnya paling banyak. Di sini ternyata ada dua data yang muncul lebih dari satu kali yaitu 39 dan 44. Untuk lebih mudah dalam memproses data, maka untuk melakukan perhitungan atau penentuan modus itu kita menggunakan data hasil mediannya karena udah diurutkan ya. Kalau diurutkan baru kita menghitung modusnya. Jadi urutannya itu kita hitung meannya dulu, medianya, kemudian modus karena urutan datanya itu bisa langsung kita gunakan. Oke, itu adalah pengertian pertama berkaitan dengan ukuran pusat. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ukuran letak atau quartiles. Konsepnya adalah tiga nilai yang memisahkan sebuah ring nilai data menjadi empat bagian. Kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi ring data di mana 25% lebih kecil dan 75% lebih besar. Kuartil kedua bisa juga disebut sebagai median, ya, yang membagi ring data menjadi dua bagian yang sama, 50% dan 50%. Sedangkan kuartil ketiga atau Q3 adalah nilai yang membagi ring data di mana 75% lebih kecil dan 25% lebih besar. Jadi dalam satu set data dibagi menjadi empat bagian. Pembagi bagian pertama dan kedua disebut dengan Q2, sorry, Q1, kemudian antara pembagi data yang kedua dan yang ketiga itu dibagi dengan Q2 dan pembagi data ketiga dan keempat itu menggunakan Q3. Misalnya di sini pada sekumpulan data tunggal yang berjumlah 10 data, maka kita bisa menentukan kuartil pertamanya adalah data urutan nomor 3. Ya. Ya, jadi data urutan yang ketiga adalah 35. Kuartil kedua adalah nilai mediannya. Mediannya adalah 39,5 yang merupakan rata-rata dari data urutan kelima dan keenam. 39 tambah 40 hasilnya dibagi dua. Sedangkan kuartil kedua pada set 10 data ini adalah data urutan ke-8 atau yang nilainya 44.
Nah, jadi ini ukuran letak ya. Jadi ukuran pusat itu ada main, median, modus. Ukuran letak itu adalah quartiles. Kemudian yang ketiga adalah ukuran penyebaran atau range. Ukuran penyebaran ya, atau nantinya akan kita bahas ada beberapa seperti range, kemudian varian dan standar deviasi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang range. Konsep range adalah selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Ya, misalkan dari urutan data yang sudah kita set pada saat mulai melakukan perhitungan median tadi, kita gunakan lagi, kemudian kita hitung berapa range ya. Konsep range adalah selisih antara data terbesar dan terkecil. Data terbesarnya berapa? 52. Data terkecilnya berapa? 29. Sehingga 52 kurangi 29 itu hasilnya adalah 23. Jadi range-nya adalah 23 minutes karena satuan dari setiap datanya itu adalah minutes. Ukuran penyebaran yang kedua dan ketiga adalah varian dan standar deviasi atau yang biasa kita sebut sebagai simpangan baku. Konsepnya adalah dua ukuran yang memberitahukan bagaimana suatu data berfluktuasi di sekitar rata-rata. Nah, untuk menghitung varian dan standar deviasi, maka kita lebih mudah jika dibantu dengan adanya tabulasi. Tabulasi di sini itu terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom pertama adalah hari, kolom kedua adalah waktu, ya. Di sini kita tidak perlu mengurutkan datanya, berarti menggunakan urutan data yang sudah tersedia pada saat pertama kali kita ngitung mean ya. Kemudian kolom yang ketiga adalah selisih waktu dengan rata-rata, di mana kita harus menentukan dulu rata-ratanya berapa. Tadi kan kita sudah menghitung ya rata-ratanya adalah 39,6. Sehingga kita tentukan 396. Kemudian selisih yang dikuadratkan ya. Jadi hari pertama waktu tempuhnya 39. Rata-rata waktu tempuh adalah 39,6. Jadi 39 kurangi 39,6 hasilnya adalah min 0,6. Dari selisih itu dikuadratkan, jadi min 0,6 kali min 0,6 hasilnya adalah 0,36. Kemudian yang data yang kedua adalah 29. 29 dikurangi 39,6 hasilnya adalah min 10,6. Min 10,6 kali min 10,6 hasilnya adalah 112,36. Hasil yang dikuadratkan ini kita jumlahkan seterusnya dan hasil penjumlahan totalnya adalah 412,4. Nah, ini adalah sum of squares. Ya, di sini untuk menghitung varian itu diturunkan dari persamaan sigma xi min x bar yang dikuadratkan dibagi n min 1. X, xi adalah x atau waktu pada data ke i. Misalnya data ke i itu adalah data ke satu, kedua, ketiga, sampai dengan ke 10. Kemudian x bar itu adalah x rata-rata, yaitu 39,6. Sigma dari xi min x bar rata-rata adalah sum of squares ini ya. Jadi ini selisih x min x bar kuadrat dijumlahkan adalah sigma dari xi min x bar kuadrat. Kemudian dibagi dengan n min 1. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 10. Jadi 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi 412,4 dibagi 9 hasilnya adalah 45,82. Sedangkan standar deviasi adalah akar dari varian. Kalau kita sudah menghitung variannya sebesar 45,82, maka standar deviasinya adalah akar dari 45,82, yaitu 6,7. Artinya, waktu yang diperlukan sewajarnya adalah antara 32,83 yang diperoleh dari rata-rata nilai rata-rata 39,6 dikurangi dengan standar deviasinya yaitu 6,77 menit dan 46,37 yang merupakan rata-rata yaitu 39,6 ditambah 6,77 menit. Ya. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman misalnya berangkat ke kantor, Anda coba melakukan perhitungan data
waktu tempuh sampai Jumat, Senin sampai Jumat selama 2 minggu. Anda catat nih dalam 10 data tersebut, kemudian Anda hitung. Estimasi waktu Anda ke kantor itu ada bukan kita ambil dari data rata-ratanya, bukan dari data rata-rata 39,6, tapi kita ambil dari nilai rata-rata ditambah dengan simpangan bakunya. Jadi misalkan dari 10 data itu rata-ratanya 39,6 dan Anda sudah mendapatkan simpangan baku 6,77. Berarti eh, estimasi waktu tempuh Anda ke kantor adalah 46,37. Jadi ketika Anda ditanyai oleh bos Anda atau atasan Anda atau dosen Anda, berapa waktu tempuh Anda dari rumah ke kantor? Ya Anda sebut saja rata-rata ditambah standar deviasinya. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai acuan waktu normal Anda menuju ke kantor. Jadi itu adalah analisis statistika deskriptif yang biasanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran varian dan standar deviasi menginformasikan tentang apa? Ya, di sini varian dan deviasi standar atau standar deviasi biasanya disertai dengan mean, membantu untuk mengetahui bagaimana seperangkat nilai data didistribusikan di sekitar rata-ratanya. Untuk hampir semua nilai data, sebagian besar nilai berada dalam interval plus dan minus satu standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata. Oleh karena itu, menentukan mean dan standar deviasi biasanya membantu untuk menentukan kisaran di mana sebagian besar nilai data terjadi. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan statistika deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel? Ya, jadi kita siapkan dulu datanya. Ya, misalnya tadi untuk yang contoh ini menggunakan waktu Tony ya dari rumah ke kantor ya. Kita blok datanya, kemudian Anda pilih menu data. Kemudian Anda pilih submenu data analisis, ya, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian Anda input range sesuai dengan lokasi data yang akan dihitung, dan yang diakhiri dengan checklist summary statistik. Ya, jadi kita blok, ya, kita blok data yang akan dihitung nilai statistika deskriptifnya, ya, jadi berarti ini. Kemudian kita klik data, kemudian data analisis, kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita tekan OK. Di sini kemudian kita menentukan range-nya, yaitu dari misalnya untuk kasus ini dari B2 sampai dengan B, di- B11 ya, B2 sampai B11 yang group by column. Kalau data Anda transverse, berarti Anda bisa memblok, kemudian kita group by rows. Tapi kalau contoh ini kita menggunakan group group by column ya. Kemudian Anda checklist untuk yang bagian summary statistik. Maka di sini Anda akan mendapatkan nilai hasil analisis statistik deskriptifnya meliputi mean 39,6 sama ya. Kemudian oke oke. Kemudian standar errornya, mediannya sama ya 39,5. Kemudian modusnya adalah 39. Ya ini eh, kenapa modusnya tidak tampil 2 kali ya? Jadi kalau kita melakukan pengolahan data statistik dengan menggunakan Excel, modus itu dipilih dari urutan data yang pertama kali dijumpai. Jadi kalau kita hitung manual, modusnya itu adalah 39 dan 44. Tapi kalau statistik di deskriptif di Excel, dia akan mencari modus yang nilainya pertama kali ditemukan pada satu set urutan yang di set. Ya, sehingga di sini 39. Kemudian standar deviasinya sama, 6,77 ya. Kemudian variannya juga sama, range-nya juga sama, minimum maksimumnya sama, sumnya sama, count atau jumlah datanya juga sama, yaitu 10. Oke, untuk konsep dasar dari apa namanya statistika deskriptif, ada yang ingin kita diskusikan sebelum kita lanjut ke analisis hasil pengujian aplikasinya.
Oke, nggak ada ya. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya berkaitan dengan analisis hasil pengujian aplikasi. Oke, oke, masalah tidak ya. Jadi lihat kembali contoh laporan pengujian. Ya, ini pernah saya tampilkan pada saat pra ATS ya. Jadi kita akan skip, kita lanjut ke sini. Pada halaman 6, pada contoh laporan di atas dituliskan hasil pengujian yang akan dilaporkan. Ada presentase test case yang lolos, presentase test case yang gagal, presentase test case yang telah diuji dan belum diuji, jumlah total test case dalam pengujian, dan presentase test case yang lolos berdasarkan prioritas. Ya, yang pertama kita coba ya di sini untuk analisis hasil pengujian aplikasi ada test case dinotasikan dengan ID mulai dari test case 001 sampai test case 009. Kita mencoba melakukan input username dan input password. Kemudian di sini kita lihat hasil analisisnya bagaimana. Presentasi hasil test case yang lolos adalah 8/9 atau 89%. Sedangkan presentase test case yang gagal adalah 1/9 atau 11%. Kemudian presentasi test case yang telah diuji adalah keseluruhan dari test case, yaitu 9 atau sama dengan 100%. Sedangkan presentasi test case yang belum diuji adalah 0 karena seluruhnya kan sudah diuji ya, sama dengan 0%. Sehingga jumlah total test case dalam ujian adalah 9. Ya, berdasar presentase test case yang lolos berdasarkan prioritas. Nah, seperti ini. Ya. Untuk analisis lainnya bagaimana? Nah, ini contohnya yang kemarin kita sempat diskusikan ya untuk materi apa namanya sebelum ATS kemarin ya. Misalnya kita mencoba melihat beberapa pengguna ya, pengujian dari beberapa pengguna untuk melakukan pengujian kinerja ya, pengujian kinerja dan pengujian skalabilitas aplikasi perbankan ya. Di sini kita mencoba melakukan dengan 5 kondisi ya, dengan jumlah pengguna yang berbeda, mulai dari 10, 50, 100, 200, dan 500. Ya, ini untuk yang perbankan ya. Kemudian waktu respon rata-ratanya adalah kalau diakses oleh 10 user, itu waktu rata-ratanya adalah 150 meter per 150 milisecond, gitu ya. Kemudian kalau 50 user, maka dia akan menghasilkan waktu respon rata-ratanya adalah 200 milisecond. Kemudian di kolom yang ketiga ini menjelaskan puncak beban CPU dalam persen. Untuk 10 user itu 25%, 50 user itu 40%, dan seterusnya sampai dengan 500 user itu puncak bebannya adalah 95%. Kemudian untuk throughput, ya, request per secondnya semakin besar jumlah usernya, maka throughputnya juga semakin besar. Analisisnya bagaimana? Analisisnya adalah untuk membahas waktu respon. Ini adalah waktu respon meningkat dengan bertambahnya pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki batas kapasitas tertentu, ya. Jadi kita harus bisa atau harus memiliki kompetensi untuk mampu melakukan analisis hasil pengujian aplikasi. Misalkan yang tadi tabulasi di atas itu adalah tabulasi perbankan, maka kita harus jelaskan pada setiap kolomnya meliputi waktu respon. Kemudian puncak beban CPU-nya bagaimana? Di sini, berdasarkan data tabulasi di atas, puncak beban mendekati 95% saat 500 pengguna, mengindikasikan CPU hampir mencapai batas maksimal ketika usernya itu sudah mencapai 500 user. Sedangkan throughput, pembahasannya adalah throughput meningkat seiring bertambahnya pengguna, tetapi mungkin akan stabil atau menurun jika server mulai kelebihan beban.
Contoh analisis hasil pengujian aplikasi yang lainnya adalah contohnya ini ya. Di sini kita sebut lagi instrumennya. Judulnya adalah pengujian keandalan aplikasi mobile. Ya, tujuannya untuk menguji stabilitas aplikasi selama penggunaan panjang. Lingkungannya adalah aplikasi Android dengan simulasi penggunaan selama 24 jam. Dengan menggunakan alat Monkey Testing berbasis Android dan Automated UI Testing Tools. Metodenya kita menjalankan simulasi otomatis yang mencakup skenario umum dan memonitor konsumsi atau memori dan crash. Ekspektasinya aplikasi berjalan lebih dari 24 jam tanpa error atau crash. Hasil ujinya adalah laporan tentang waktu sebelum crash jika ada, log error, dan kinerja selama pengujian. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil pengujiannya. Jadi di sini ada 7 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah waktu pengujian, kolom ketiga adalah konsumsi memori awal dalam megabit, kemudian yang kedua, kolom keempat adalah konsumsi memori akhir dalam megabit, kemudian kolom kelima adalah rata-rata penggunaan CPU dalam persen, kolom ke-6 adalah crash yang terjadi, dan kolom yang ke-7 adalah log error. Bagaimana melakukan analisis data dari tabel ini? Nah, kita harus bahas satu persatu. Pertama, berkaitan dengan konsumsi memori. Di sini, dari tabel ini kemudian kita bisa melakukan analisis dengan cara menjelaskan bahwa kenaikan memori yang stabil dari waktu ke waktu menunjukkan potensi kebocoran memori. Pada jam ke-6, ya kita bisa melihat pada jam ke-6, memori meningkat drastis hingga aplikasi crash. Ya, jadi kita lihat crashnya itu terjadi pada saat mana? Pada saat konsumsi memorinya meningkat drastis, yaitu di jam ke-6, sehingga mengakibatkan terjadinya crash dan mengakibatkan log error, di mana log errornya adalah out of memory exception. Log error seperti out of memory exception menunjukkan masalah di manajemen memori. Kemudian bagaimana dengan penggunaan CPU-nya? Kita lihat apa namanya eh, hasil pengujian untuk rata-rata penggunaan CPU-nya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan penggunaan CPU menunjukkan bahwa beberapa proses mungkin tidak dioptimalkan atau ada loop tanpa akhir. Seperti itu. Nah, ini yang diharapkan nanti pada saat Anda melakukan analisis hasil pengujian di PBL teman-teman, Anda harus bisa menjelaskan tabulasi data. Nah, ini contoh analisis lainnya ya, yang berkaitan dengan, ya bentar ya, kita break dulu sebentar. Ini adalah contoh analisis hasil pengujian aplikasi yang lainnya ya. Misalnya ini untuk pengujian kegunaan aplikasi e-learning ya. Tujuannya untuk mengukur kemudahan pengguna dalam menavigasi aplikasi. Untuk lingkungan, alat, metode, ekspektasi, dan hasil ujinya, silakan teman-teman bisa memperhatikan di sini. Ya, ini sudah saya jelaskan pada saat materi eh, penyusunan kuesioner atau penyusunan metode uji ya dari sebuah aplikasi ya. Di sini hasil uji yang diharapkan adalah laporan berisi temuan tentang hambatan dalam kegunaan, waktu penyelesaian tugas, dan umpan balik pengguna. Nah, ini hasil pengujiannya dari 10 pengguna yang diidentifikasi dengan user 1, 2, dan seterusnya sampai user 10, eh, kita eh, kita cek untuk waktu dalam detik mencari materinya. Untuk user 1 15 detik, user 2 25 detik, dan seterusnya sampai user ke 10. Kemudian bagaimana
waktu yang diperlukan dalam detik dalam proses ujian, dan kesulitan yang dihadapi, ya ini tidak ada. Kalau ada dituliskan di sini kesulitan menemukan menu ujian, kesulitan mencari materi tertentu dan sebagainya. Feedback penggunanya kita kumpulkan, misalnya navigasi mudah dipahami, kemudian menu ujian kurang menonjol dan lain sebagainya. Ini perlu kita catat. Bagaimana kita melakukan analisis hasil pengujian aplikasi tersebut? Nah, kita bisa melakukan perhitungan rata-rata waktu untuk mencari materi. Ya, jadi untuk waktu dalam mencari materi dari 10 user ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi banyaknya data. Jadi hasilnya adalah 25,2 detik. Kemudian waktu rata-rata untuk mengakses ujian adalah jumlah keseluruhan data ini dibagi dengan banyaknya data. Jadi hasilnya adalah 17,9 detik. Untuk waktu penyelesaian, mencari materi memakan waktu lebih lama dibandingkan mengakses ujian ya. Di sini rata-rata untuk mencari materi itu membutuhkan waktu 25,2 detik sehingga sedangkan untuk mengakses ujian itu waktunya adalah 17,9 detik. Kemungkinan karena materi pelajaran lebih tersebar atau kurang terorganisasi. Kemudian berkaitan dengan kesulitan navigasi ya. Di sini kita bisa menyimpulkan secara deskriptif ya, di mana menu tidak menonjol itu ada dua pengguna melaporkan hal seperti itu. Kemudian kesulitan memahami icon atau kategori itu juga ada dua pengguna yang melaporkan hal tersebut. Dan banyaknya menu yang membingungkan ada satu pengguna yang melaporkan hal itu. Kemudian pada feedbacknya, umumnya pengguna merasa aplikasi mudah digunakan. Tetapi ada syarat untuk memperbaiki kategori materi dan icon antar mukanya. Ya, jadi dari beberapa masukan atau feedback pengguna sebanyak 10 user ini kemudian kita simpulkan dalam satu kalimat yang eh, rigid gitu ya. Oke, contoh terakhir adalah analisis hasil pengujian aplikasi untuk pengujian keamanan aplikasi perbankan ya. Ini tujuannya untuk memastikan aplikasi tahan terhadap serangan umum di mana ekspektasinya adalah aplikasi harus tetap bertahan terhadap semua serangan dan memberikan pesan kesalahan yang tepat jika ada upaya injeksi kode. Hasil ujinya adalah laporan yang merinci setiap kerentanan yang ditentukan dan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, ini contohnya seperti ini, ada 10 data, kita klasifikasikan jenis serangannya, ya. Jenis serangannya ada SQL injection, XSS, ya, manajemen sesi, kata sandi, dan enkripsi data. Ini disesuaikan dengan metode yang akan diterapkan di sini. Kemudian di sini ada skenario uji, misalnya Anda memasukkan beberapa karakter tertentu ke dalam kolom login pengguna, kemudian hasil pengujiannya adalah gagal atau input ditolak, kerentanan yang ditemukan tidak ada, dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan tidak perlu tindakan tambahan. Kemudian Anda mencoba memasukkan drop table user ke formulir pencarian, hasil pengujiannya adalah gagal atau input ditolak, kemudian kerentanan yang ditemukan tidak ada, dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan adalah tidak perlu tindakan tambahan. Ya, jadi eh, skenario uji itu disesuaikan berdasarkan kebutuhan analisis terkait pengujian keamanan aplikasi perbankan. Dan kita akan menghasilkan beberapa hasil luaran pengujian, ya, berikut dengan kerentanan yang ditemukan dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Bagaimana untuk melakukan analisisnya? Ya, analisis di sini kita fokus ke metode pengujian keamanan terhadap serangan ya. Di sini dijelaskan jenis serangannya diklasifikasikan menjadi 5, meliputi SQL, injection, XSS, manajemen sesi, kata sandi, dan enkripsi data. Nah, di sini kita tidak menganalisis berdasarkan kolom, tapi kita menganalisis berdasarkan baris.
Untuk SQL injection, semua input SQL injection ditolak, menunjukkan bahwa aplikasi menggunakan mekanisme perlindungan seperti prepared statements. Kemudian untuk jenis serangan XSS, satu kerentanan XSS ditemukan pada kolom komentar. Ya, di sini pada urutan jenis serangan yang ketiga ini berhasil pop up muncul, ya, menunjukkan kurangnya validasi atau escaping input. Jadi di sini aplikasi rentan terhadap XSS. Tindakan perbaikan yang direkomendasikan adalah escape dan validasi input pengguna. Kemudian untuk jenis serangan manajemen sesi, session fixation berhasil dilakukan, yang berarti ID sesi perlu diperbarui setelah autentikasi pengguna. Ya, ini untuk contohnya ditunjukkan di data jenis serangan untuk urutan yang keenam. Kemudian untuk kata sandi, ya kata sandi, kebijakan kata sandi belum kuat memungkinkan penggunaan kata sandi lemah. Nah, di sini kita mencoba melakukan pengujian jenis serangan kata sandi dengan coba melakukan kata sandi lemah seperti 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian tulisan password, inputan passwordnya menggunakan kata password saat mendaftar. Nah, di sini kata sandi lemah, maka perlu adanya terapkan kebijakan kata sandi yang kuat. Misalnya harus penerapan huruf capital letter, kemudian spesial karakter, underscore, dan lain sebagainya, number gitu ya. Kemudian kita mencoba kata sandi untuk tes enkripsi kata sandi di basis data menggunakan hash analysis. Di sini berhasil ya, hasil pengujiannya kerentanan yang ditemukan tidak ada dan di sini tidak perlu tindakan tambahan. Itu untuk yang kata sandi. Kemudian jenis serangan yang terakhir adalah enkripsi data. Data sensitif ditemukan dalam teks biasa di basis data dan pengiriman data menggunakan koneksi HTTP tanpa enkripsi. Ya, jadi kita bisa melihat eh, berdasarkan hasil pengujian ini. Oke, itu adalah materi bagian pertama berkaitan dengan analisis hasil statistika deskriptif. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan rekan-rekan? Oke, kalau tidak mungkin kita cukupkan sekian.